Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa setia Siraman Kolbu, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam berkah rahmat dan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Senang sekali saya Bobi Maulana juga Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita di mana kalau bukan di Siraman Kolbu, sejukan hati. Amin. Kenapa saya bilang mudah-mudahan kita selalu bisa menjadi manusia yang bersyukur? Karena tema kita pagi hari ini adalah mendustakan nikmat Allah. Na'udzubillah min dzalik ya. Jangan sampai kita menjadi orang seperti itu. Seperti apa tausiah dari Pak Ustadz Danu? Silakan Pak Ustadz, tema kita mendustakan nikmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku sekalian senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan pagi ini bisa dipenuhi dengan rahmat Allah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Tema kita mendustakan nikmat Allah. Aduh, tema ini sangat takut ya. Iya benar Pak Ustadz. Takut ini sebenarnya, ayo kita mulai belajar. Saya tidak hanya cuma menggurui, saya itu paling takut. Mendustakan nikmat Allah, yaitu kalau kita itu mempunyai sesuatu, dan sesuatu itu dari Allah Ta'ala, tetapi kita tidak mau mengakui bahwa itu dari Allah. Itu mendustakan, itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau umpamanya itu merasa itu punya saya, itu merasa itu saya, seperti itu. Sebenarnya yang harus kita ketahui adalah la in syakartum la azidanakum, itu. Kemudian wala in kafartum inna adzabil lasyadid. Salah satunya itu. Nah, kemudian yang harus kita pikirkan mulai saat ini. Pada saat kita itu diberi kenikmatan oleh Allah Ta'ala, yang nikmat itu kadang-kadang kita tidak pernah sadar. Bahwa Allah itu memberikan nikmat kepada kita itu setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap hari, setiap tahun, tapi kita itu keinginannya terus. Keinginan kita itu duniawi itu terus-menerus. Nah, yang bagaimana sih? Apakah keinginan kita itu hanya duniawi? Ya kita lihat aja, pingin motor, pingin mobil, pingin rumah. Punya istri satu, pingin lagi, istri lagi, itu apa sih ya? Itu kan keinginan duniawi. Tetapi apakah itu salah satu yang akan didustakan oleh seseorang? Kita belum tahu. Tapi kita lihat salah satu nikmat yang ada pada kita, yang kita sendiri jarang pernah sekali tahu. Nah, ini yang bagaimana nikmat? Nikmat Allah memberikan kepada kita bisa berbicara saat ini seperti saya, bisa bicara. Nikmat Allah memberikan kepada kita bisa berpikir. Siapapun orang yang mendengarkan acara Siraman Kolbu, semuanya bisa berpikir, bisa mendengar. Kemudian bisa mencerna. Nah, pada saat kita diberi nikmat, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berpikir, kemudian bisa memuji Allah. Nah, disinilah sebenarnya nikmat Allah dari yang kita dengar, kita lihat, kita pikirkan. Hal tersebut tuh bisa kita lakukan setiap menit, setiap detik. Itu sampai nggak cuma di rumah saja, itu sampai di kantor. Kita menyelesaikan suatu masalah, menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kita ingat adalah kalau pekerjaan itu selesai, selalu kita bilang itu saya yang nyelesain. Kalau pekerjaan itu selesai, kita selalu bilang itu saya. Kalau anak kita pandai, selalu kita bilang bahwa itu yang nyekolahin saya. Kalau ibaratnya kita diberi rezeki nikmat oleh Allah Ta'ala karena itu kerjaan saya. Inilah yang harus kita ketahui. Kalau kita sudah tidak mengakui adanya Allah pada tubuh kita, bahwa ini adalah kenikmatan oleh Allah yang diberikan oleh Allah Ta'ala, di situ kita itu dusta pada Allah Ta'ala. Makanya beberapa ayat menceritakan sangat sedikit orang yang bersyukur. Kebanyakan mereka tidak bersyukur atas karunia Allah. Jangan sampai kita itu masuk ke ranah ayat tersebut. Karena kalau masuk ke ranah ayat tersebut, berarti maksud Allah Ta'ala adalah kalau kita tidak bersyukur atas karunia Allah, tubuh kita ini, pasti orang tersebut masuk neraka. Makanya kita harus hati-hati. Ayo kita mencoba mengingatkan khususnya untuk diri kami sendiri yang di sini ya saya ya Mas Bobi dan semuanya. Mudah-mudahan ini bisa manfaat. Amin.
Ayo jangan menjadi pendusta di hadapan Allah Ta'ala dan itu sampai nanti akhir hayatnya kita menjadi pendusta. Ayo kita syukuri setiap saat, setiap harinya. Ya. Mudah-mudahan ini manfaat. Amin. Allahu a'lam. Insya Allah sangat bermanfaat sekali Pak Ustadz. Ya Allah, kalau dengar begini lemes ya. Betapa banyak nikmat Allah yang luput dari rasa syukur kita. Padahal segala nikmat yang kita dapatkan itu semuanya dari sisi Allah ya Pak Ustadz. Dari ya? Allah pasti. Dari Allah. Ya. Betul, mari kita sama-sama menelaah lagi, kita mensyukuri dari hal terkecil yang ada dalam diri kita yang jarang kita sadari karunia dari Allah adalah nikmat kita bisa memaksimalkan seluruh anggota tubuh kita dari Allah. Mudah-mudahan bisa difahami. Baik pemirsa yang mungkin baru bergabung dengan Siraman Kolbu pagi hari ini, kita langsung saja mendengarkan tausiah dari Ustadz tamu kita. Silakan Pak Ustadz Abi Gifran. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama kita hormati guru kita sama-sama Al-Ustaz Danu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Yang sama kita hormati Mas Bobi, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin. Segenap para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan kehadiran kita, hidupnya kita, adanya kita berbarengan dengan Allah terus memberikan nikmat kepada kita semua. Tema yang akan kita angkat pada pagi ini adalah mendustakan nikmat Allah. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita bukan kesehatan, bukan kekayaan, bukan limpahnya Allah berikan nikmat ini. Tapi nikmat yang paling utama di antara nikmat yang lain di saat manusia hidup diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan dalam satu ayat, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Ada orang yang di muka bumi ini mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Adalah manusia yang ketika matanya, telinganya, hatinya tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada manusia hidup demikian, berarti ini manusia paling diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bersyukurlah kita sebagai hamba Allah yang tidak kekurangan segala nikmat. Tinggal bagaimana kita bercara bersyukur atas segala nikmat itu, sehingganya apakah kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah, ataukah dengan kehidupan yang Allah berikan kepada kita ini malah kita menjadi orang-orang yang kufur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah banyak kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana Allah mengazab Qarun. Kenapa Qarun diazab? Karena diberikan nikmat oleh Allah. Bukan bersyukur, tapi malah sombong. Nah, ketika kita dikasih nikmat, jangan sampai sombong. Kalau kita takabur, kalau kita sombong, akan terjadi apa yang Allah berikan kepada Qarun. Maka mari sama-sama kita syukuri nikmat ini, sehingga adalah apa? Mudah-mudahan fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Ketika kita ingat sama Allah, Allah akan ingat kepada kita. Dan ketika kita bersyukur, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat kufur. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Abe, terima kasih. Silakan duduk dulu. Jadi nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman ya Pak Ustadz ya. Betul, nikmat iman. Bagaimana seseorang itu mau bersyukur ketika dia memang tidak beriman. Betul Jadi sekali. punya apapun tidak ada artinya di hadapan Allah. Tidak ada artinya. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa meningkatkan iman kita sehingga kita menjadi orang-orang yang mudah bersyukur. Kembali lagi di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Pemirsa, narasumber kita yang pertama ini diduga bisa melihat makhluk halus sejak kecil dan dalam tubuhnya ada genderuwo dan juga nenek-nenek. Pak Ustadz, maksudnya narasumber pertama kita? Tarik, Mang. Tarik, silahkan. Iya. Sebelah sini, Bu. Ibu silahkan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya siapa? Siti Solihah, Siti Soliha. Usianya berapa, Ibu? 52, 52 tahun. Asli mana?
Jakarta. Asli Jakarta. Baik, Kelahiran Jakarta. kelahiran Jakarta ya. Ada usaha apa sekarang lagi, ada jalan apa? Nggak di rumah aja ya? Baik. Ibu Siti Solihah, silakan keluhan fisiknya dulu. Em, Sakitnya apa? Secara fisik nggak terlalu ini ya, cuma